Sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini, yaitu mengenai ria. Di sini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian ria, yang kedua hukum ria, dan yang ketiga yaitu bahaya perbuatan ria. Kita masuk kepada poin yang pertama, pengertian ria. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah pernah mendengar kata ria? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ria? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, kepada Rahma disilahkan. Ria adalah orang yang memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain, Bu. Bagus sekali jawaban dari Rahma. Apakah ada jawaban dari anak-anak ibu yang lain? Atau ada tanggapan dari anak-anak ibu? Apakah tidak ada? Ada, Bu. Ya, kepada Sinta, ibu silahkan. Ria adalah orang yang suka pamer, Bu. Bagus sekali jawaban dari Sinta. Nah, benar apa yang dikatakan atau apa yang dijawab oleh Sinta dan Rahma tadi. Sekarang ibu akan menjelaskan lebih jelas lagi apa yang dimaksud dengan pengertian ria tersebut. Menurut bahasa, ria berasal dari kata aria, diambil dari kata ra yang memiliki arti memperlihatkan. Sedangkan pengertian ria menurut istilah adalah suatu perbuatan untuk memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah yang telah kita lakukan dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, dalam Islam, ria adalah perbuatan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dari penjelasan ibu ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ria adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pujian dari orang lain atas amal ibadah yang ia lakukan atau amal kebaikan yang telah ia lakukan. Di sini orang yang berperilaku ria itu cenderung ingin mendapatkan perhatian, pujian, penghargaan dari orang-orang di sekitarnya sehingga ia dapat mendapatkan wah dia ibadahnya bagus, wah dia selalu melakukan kegiatan kebaikan setiap hari. Nah, itu yang diharapkan oleh orang yang berperilaku ria tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah Ani memberikan sedekah bukan karena ingin membantu orang dengan ikhlas, melainkan ia memberikan sedekah tersebut agar dinilai simpati, agar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, Ani itu simpati ya kepada si A. Karena apa? Karena dia sudah memberikan sedekah kepada si A tadi saya lihat. Nah, itu yang dimaksud dengan perbuatan ria tersebut. Itulah contoh ria dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah penjelasan ibu mengenai pengertian ria. Apakah sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham mengenai pengertian ria? Insyaallah paham, Bu. Alhamdulillah jika anak-anak ibu semuanya sudah paham mengenai pengertian ria. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua yaitu hukum ria. Nah, di sini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti hati si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah melarang kita untuk menyebut-nyebutkan apa yang telah kita lakukan. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa Allah mengharamkan perilaku atau perbuatan ria tersebut. Karena perbuatan ria ini jika kita melakukannya, maka pahala yang telah kita dapatkan sebelumnya akan hilang atau tergolong kepada sia-sia. Nah, di sini hukum dari ria juga termasuk kepada syirik kecil, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Mahmud bin Labir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud sebagai syirik kecil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ar-riya. Nah, dari hadis ini juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa syirik kecil, salah satu bentuk syirik kecil adalah riya. Mengapa demikian? Karena niat seseorang melakukan ibadah atau melakukan suatu amal kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar dia mendapatkan pujian, penghargaan, perhatian dari orang lain, sehingga itu dapat dikategorikan sebagai syirik kecil. Jadi, kita sebagai seorang muslim dilarang melakukan perbuatan riya, karena hukum dari perbuatan riya ini adalah haram dan termasuk kepada syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita melakukan perbuatan riya tersebut, maka amal yang kita lakukan akan tergolong kepada sia-sia dan pahalanya akan dihapuskan. Bukan hanya pahala yang dihapuskan, malahan kita menambah dosa kepada diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan riya tersebut. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai hukum dari riya tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Baiklah. Ibu anggap anak-anak Ibu semuanya sudah paham mengenai hukum riya tersebut. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kembali, siapa yang bisa menyebutkan kembali mengapa hukum dari riya tersebut termasuk kepada syirik kecil? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, kepada Bunga Ibu persilahkan. Karena seseorang melakukan perilaku riya tersebut, niat ia melakukan ibadah bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka dari itu, riya tergolong syirik kecil kepada Allah, Bu. Tepat sekali jawaban dari Bunga. Kita beri aplaus untuk Bunga. Nah, jawaban yang diberikan oleh Bunga tadi tepat sekali seperti apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Berarti Bunga tadi sudah memperhatikan Ibu dengan baik saat menyampaikan materi tersebut. Bagus Bunga ya. Nah, untuk anak-anak Ibu yang lain juga harus fokus dalam mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Sehingga jika Ibu menanyakan atau melontarkan pertanyaan, anak-anak Ibu semuanya juga bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan bagus dan tepat seperti Bunga tadi. Sekarang kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu bahaya perbuatan riya. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai pengertian riya, hukum riya, adakah anak-anak Ibu yang bisa menyebutkan apa bahaya dari perbuatan riya tersebut? Apakah ada? Ada, Bu. Ya, kepada Siska Ibu persilahkan. Bahaya perbuatan riya yaitu menghapus pahala atas amal kebaikan yang telah kita lakukan, Bu. Bagus sekali jawaban dari Siska. Apakah ada jawaban dari anak-anak Ibu yang lain? Apakah tidak ada? Tidak, Bu. Baiklah jika tidak ada. Betul yang disampaikan oleh Siska tadi, bahwa salah satu dari bahaya perbuatan riya yang pertama yaitu menghapus pahala atas amal kebaikan yang telah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena niat awal orang yang melakukan riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia berniat agar mendapatkan pujian dari orang di sekitarnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama melakukan ibadah atau melakukan amal kebaikan lainnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sudah meniatkannya untuk Allah, tentu Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Namun jika kita sudah melakukan perbuatan riya, kita tidak akan mendapatkan pahala. Justru pahala yang telah kita dapatkan sebelumnya akan menjadi dihapuskan oleh Allah atau menjadi sia-sia. Yang kita dapatkan hanya dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu orang yang melakukan riya akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ia bisa terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sedangkan jika orang yang melakukan perbuatan riya, tentu ia sudah melakukan apa yang
dilarang Allah. Maka dari itu ia akan terhalang dari rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu jiwa orang yang ria akan menjadi tidak tenang dan gelisah secara terus-menerus. Mengapa bisa orang yang berbuat ria itu menjadi gelisah dan tidak tenang? Karena respon yang diberikan oleh orang yang di sekitarnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Contohnya saja seperti ini. Ani tadi bersedekah dan menyebut-nyebutkannya kepada teman-temannya. Namun teman-teman Ani biasa saja, tidak memberikan pujian, tidak memberikan penghargaan dan lain sebagainya. Maka dari itu Ani merasa gelisah dan tidak tenang. Ia akan selalu berpikir, mengapa teman-teman tidak memberikan pujian kepada saya? Padahal saya sudah melakukan atau menyebutkan kalau saya tadi sudah bersedekah, kenapa mereka tidak memuji saya ya? Maka dari itu orang yang berperilaku ria ini akan merasa gelisah jika orang di sekitarnya tidak memuji atas apa yang telah ia lakukan. Dan yang terakhir adalah bahayanya terjebak kepada kesombongan yang menyebabkan kesulitan terhadap diri mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena orang yang ria tentu akan berkuar-kuar mengenai kebaikan yang telah ia lakukan, ibadah yang telah ia lakukan kepada orang lain. Dan orang-orang di sekitarnya akan menganggap dia, wah dia ria sekali, atau wah dia kenapa sombong sekali ya, padahal yang dilakukannya juga pernah saya lakukan. Nah, dari kesombongan tersebut, maka orang yang berperilaku ria ini tentu akan menyulitkan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena orang-orang di sekitarnya tentu akan menghindar dari dia, karena dia selalu memamerkan apa yang ia punya, memamerkan apa yang ia lakukan, memamerkan ibadah yang telah ia lakukan, sehingga ia akan dijauhi oleh orang di sekitarnya. Sehingga ketika orang yang berperilaku ria ini membutuhkan bantuan orang lain, maka orang lain tidak akan menolongnya karena dia sudah berperilaku ria sehingga jatuhnya kepada sikap sombong, sehingga ia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, di mana tadi Ibu sudah menerangkan apa itu pengertian ria, hukum ria, dan bahaya dari perbuatan ria tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam janganlah mendekati perbuatan ria tersebut. Jangan sekali-sekali anak-anak Ibu melakukan perbuatan ria, karena dampak dari melakukan perbuatan ria itu sangatlah besar bagi kita. Apa contohnya? Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pahala yang telah kita dapatkan akan dihapuskan oleh Allah karena kita menyebut-nyebutkannya kepada orang lain. Itulah penjelasan Ibu mengenai materi hari ini. Ibu sangat senang sekali belajar atau mengajar di kelas ini, karena sedari tadi Ibu menjelaskan anak-anak Ibu semuanya tenang, fokus dalam mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, dan anak-anak Ibu semuanya juga antusias dalam menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan tadi. Marilah kita beri aplaus untuk kelas ini.